Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ingin mempresentasikan tentang Ignite ini untuk video pitching untuk Honey Nuts di milestone 4 untuk memenuhi eh, persyaratan tugas dasar kewirausahaan. Dengan saya di sini Rizky Kurnia Purnomo. Saya Nanda Hermawan. Saya Alfira Aulianjani. Nah, yang pertama itu ada kita membahas WR, name of your venture. Banget. Gourmet Donut. Why buat donat menggunakan gluten yang bertujuan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. What Gourmet Donut adalah bisnis yang didirikan dari kebutuhan para penderita diabetes karena donat ini terbuat dari bahan gluten yang rendah gula. Di era modern ini, kebanyakan orang menjalani gaya hidup yang sibuk dan sering memiliki cemilan yang tidak sehat. Hal ini menyebabkan banyak orang mengalami masalah kesehatan seperti diabetes. Untuk how-nya atau bagaimana Gourmet Donut menawarkan solusi alternatif dengan memproduksi donat rendah gula yang sehat dan lezat. Produk donat perjalanan dibuat dengan hati-hati, dipilih bahan berkualitas tinggi secara selektif untuk memastikan keamanan dan kualitas. Selanjutnya ada problem. Konteks di sini ada when does the problem. Masalah ini dapat terjadi ketika konsumen tidak mengetahui keberadaan atau keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis. Jika konsumen ini terlalu peduli dengan kesehatan dan hanya mencari jajanan dengan rasa yang enak tanpa memperhatikan kandungan gulanya. What's the problem-nya? Salah satu penyebab masalah yang dapat terjadi adalah kurangnya pengetahuan konsumen tentang manfaat dan keunggulan produk kami. Selain itu, masalah juga bisa terjadi jika bisnis tersebut bersaing dengan produk yang serupa. Alternatif yang disampaikan di sini, apabila konsumen tidak tertarik dengan produk usaha donat rendah gula, maka konsumen dapat memilih untuk mencari alternatif lain atau tidak membeli produk tersebut. Selanjutnya ada customer. Masalah dapat terjadi pada konsumen yang kurang memperhatikan asupan gula dan kesehatan pada diabetesnya. Namun, target pasar utama dari produk kami adalah konsumen tidak peduli dengan kesehatannya dan mencari jajanan alternatif yang sehat. Selanjutnya ada emotional impact, yaitu konsumen yang peduli dengan kesehatannya dan mencari cemilan yang mungkin senang dengan produk kami. Namun konsumen yang tidak terlalu peduli dengan kesehatannya mungkin kurang tertarik dengan produk ini. Quantifiable impact-nya yaitu dari sisi bisnis, dampak yang terukur adalah penurunan penjualan dan pendapatan. Selanjutnya alternatif shortcoming-nya, alternatif lain dalam bisnis makanan ringan yang sehat bisa berupa berbagai jenis makanan ringan rendah gula seperti kacang-kacangan dan buah-buahan. Namun beberapa alternatif mungkin memiliki kekurangan seperti kurangnya varian rasa, harga mahal, atau sulit ditemukan di pasaran. Selain itu beberapa alternatif mungkin juga mengundang tambahan gula atau bahan pengawet yang tidak sehat. Selanjutnya ada problem interviews and surveys result. Yang pertama itu ada how many customers did you interview. Nah, jumlah mentor yang kita wawancara itu ada 66 pelanggan. Selanjutnya juga ada what was in the interview mode. Itu kita menggunakan Google form survey. Lalu yang selanjutnya itu ada how many of them agree this is problem and wants a solution. Di sini ada 71,2% orang
yang mengatakan iya, yaitu sekitar 47 orang. Selanjutnya ada how many of them say they don't need a new solution, itu ada 28,8%, yaitu sekitar 19 orang yang mengatakan tidak. Nah, ini di sini ada pie chart dari para pelanggannya. Di sini ada kriteria umur, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti apakah masalah penyakit diabetes ini sesuatu yang dihadapi banyak orang, lalu seberapa menyakitkannya masalah pada penyakit diabetes ini bagi orang-orang itu, dan apakah masalah ini perlu dipecahkan. Lalu apakah orang begitu putus asa untuk menemukan solusi untuk masalah ini sehingga mereka harus menggunakan versi bagi atau new solution. Next. Nah, di sini ada customer persona atau customer yang kita wawancarai yang berumur 26 tahun, occupation office employee, location Tangerang Selatan. Untuk goalsnya ingin menjaga berat badannya agar tetap ideal dan memiliki tubuh yang sehat, berusaha untuk set makanan rendah gula untuk membantu mencapai tujuan ini. Untuk frustrasinya, kesulitan menemukan makanan sehat dan rendah gula di sekitar tempat kerja. Terkadang sulit untuk memilih makanan yang tepat di luar rumah. Untuk bionya bernama Putra, dalam sosok lelaki yang aktif dan suka berolahraga. Dia banyak berolahraga dan memang begitulah selalu mencari cara agar tubuhnya tetap fit. Namun lelaki ini gemar memakan donat yang kalorinya tinggi karena gula. Dia sangat peduli dengan kesehatannya dan menginginkannya makanan-makanan yang akan membantunya mencapai. Selanjutnya ada value proposition canvas. Yang pertama itu brand kreatornya Journey Donat menawarkan donat lezat unik dengan kandungan gluten yang dapat membantu pelanggan penderita diabetes tanpa khawatir akan asupan gula yang tinggi. Selanjutnya ada produk atau servisnya. What is the product of service that you are offering? Yaitu Journey Donat merupakan produk donat rendah kalori yang menggunakan tepung gluten sebagai bahan pembuatannya yang bertujuan untuk mengurangi gula asli dalam pembuatan donat. Selanjutnya ada painkillers-nya, which future of your offering relieve the customer pain. Yang pertama itu kandungan gula yang rendah, kedua tanpa bahan pengawet, ketiga rasa yang enak dan topping yang unik. Selanjutnya gains-nya itu what would make the customer happy? Apakah pelanggan ini happy? Tentu saja iya. Dengan Journey Donat menyediakan makanan ringan rendah gula yang dapat memuaskan keinginan pelanggan dan akan memiliki rasa yang enak dan unik. Ditambah lagi jika produknya murah dan mudah didapat serta tersedia di toko kami, membuat pelanggan senang dan puas. What do the clients when facing the problem, ketika menghadapi masalah menemukan makanan ringan rendah gula yang akan memuaskan keinginan mereka. Selanjutnya itu jobs-nya itu saat menghadapi masalah menemukan cemilan rendah gula, klien dapat mencari pilihan cemilan sehat secara online atau di toko dengan membaca label atau bahan dan meminta rekomendasi teman atau anggota keluarga. Dan yang terakhir ada pens-nya. Yang pertama itu pilihan terbatas dan variasi cemilan sehat. Yang kedua sulit menemukan cemilan rendah gula yang enak dan menyenangkan. Ketiga ketidakpastian nilai gizi dan keamanan jajanan. Dan yang terakhir takut mengonsumsi cemilan dengan gula yang tinggi yang dapat menyebabkan gula darah tinggi sehingga tidak baik untuk tubuh.
Selanjutnya ada solution. Nah, jelaskan solusi Anda. Kami menawarkan donat bebas gluten. Nah, rincian penawaran kami ini terdiri dari ada 7, yaitu yang pertama produk Johnny Donuts itu tersedia dalam berbagai rasa seperti strawberry, vanilla, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya, setiap paket Johnny Donuts itu berisi 12 buah donat, yaitu selusin, yang mudah dibagikan untuk dinikmati bersama teman atau keluarga. Selanjutnya, Johnny Donuts itu dibuat dengan bahan berkualitas dan bebas dari bahan pengawet dan pewarna buatan. Selanjutnya, Johnny Donuts tidak mengandung gula tambahan dan hanya menggunakan pemanis alami untuk menjaga kalori tetap rendah dan rendah gula. Selanjutnya, Johnny Donuts juga memiliki kandungan gula yang rendah, yaitu sekitar 90 kalori per buahnya, sehingga cocok banget dikonsumsi sebagai cemilan sehat dalam program penurunan berat badan atau untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Selanjutnya, Johnny Donuts juga tersedia secara online di berbagai platform e-commerce dan juga tersedia di beberapa toko offline di kota-kota besar di Indonesia. Lalu selanjutnya, Johnny Donuts diproduksi dengan standar keamanan dan kualitas yang tinggi sehingga aman untuk dikonsumsi semua orang. Lalu cantumkan manfaat dari solusi Anda. Nah, manfaatnya yaitu kurangi asupan gula. Donat rendah gula seperti Johnny Donuts itu membantu mengurangi asupan gula. Karena kandungan gulanya rendah, ini bermanfaat bagi orang yang memiliki riwayat diabetes. Selanjutnya tinggal rasa kekenyangan. Meskipun donat rendah gula tidak mengandung banyak gula, namun tetap memberikan rasa kenyang untuk waktu yang lama. Hal ini dikarenakan donat rendah gula mengandung serat yang tinggi dan protein yang cukup untuk membantu mengurangi keinginan nyemil dan makanan berlebih. Lalu menjaga kesehatan tubuh. Donat rendah gula biasanya tidak mengandung gula asli yang tinggi, yang dapat meningkatkan risiko diabetes, melainkan hanya gula makanan rendah gula seperti Johnny Donuts ini dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi risiko diabetes. Lalu mengandung nutrisi penting. Donat rendah gula seperti Johnny Donuts ini terbuat dari gelatin alami yang bisa diperoleh dari oat atau jelly. Gelatin mengandung nutrisi penting dan seperti serat, lalu protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi tersebut bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada alternatif kudapan sehat. Donat rendah gula seperti Johnny Donuts ini adalah alternatif kudapan sehat yang lezat dan sempurna untuk dinikmati kapan saja sepanjang hari. Lalu mengonsumsi cemilan sehat dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian tanpa rasa takut. Lalu selanjutnya ada kompetisi analisis atau persaingan pada Johnny Donut ini, yang yaitu Jayco Donut, Dunkin Donut, Krispy Kreme. Untuk Jayco Donut produknya yaitu donat, yogurt, and coffee. Untuk price-nya 85.000 per box. Untuk branding channels-nya sosial media, e-commerce. Packaging-nya cardboard box and cup. Market review-nya 4,5. Untuk UVP-nya selling quality coffee, donut, and yogurt. Untuk Dunkin Donut produknya itu donut and coffee. Price-nya 135.000 per box. Untuk branding channelnya sosial media, e-commerce, and network. Packaging-nya cardboard box and glass. Market review-nya 4,2. UVP-nya varian with various sweet flavors. Krispy Kreme produknya donut and drink. Price-nya 135.000 per box. Untuk brand channelnya sosial media and e-commerce. Packaging-nya cardboard box. Market review-nya 4,5. UVP-nya sugar coated nuts are usually silver warm. Untuk honey nuts produknya hanya donat. Price-nya 50.000 per box. Brand channelnya sosial media and commerce. Packaging-nya cardboard box. UVP-nya low sugar and low calorie with a variety of delicious flavor.
Kemudian ada land canvas. Yang pertama ada problem. Salah satu penyebab masalah yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan konsumen tentang manfaat dan keunggulan produk kami. Selain itu, masalah juga bisa terjadi jika bisnis tersebut bersaing dengan produk serupa yang lebih populer dan lebih mudah ditemui di pasaran. Exciting alternatifnya yang pertama, donat yang dapat dinikmati semua orang. Yang kedua, donat yang memakai madu berkualitas tinggi dan bergizi. Selanjutnya ada solutionnya. Yang pertama, kami membuat donat dengan kualitas premium. Yang kedua, donat kami memakai tepung gluten. Yang ketiga, harga donat yang nyaman di kantong. Yang ketiga, ada K-Matrix. Pertama, aktivitas membuat tepung ketan putih khusus untuk pecinta non-gluten. Yang kedua, aktivitas melakukan inovasi produk jenis baru setiap bulannya. Yang ketiga, mengganti gula dengan menggunakan madu yang berkualitas. Unit value proportion-nya, Haninat memiliki konsep bagaimana menciptakan sebuah brand atau merek yang simpel, elegan, menyehatkan tubuh, tapi mau makan enak, mudah diingat, dan juga memiliki logo yang unik dan berbeda dari yang lain. High level konsepnya, konsep selanjutnya kita akan mengembangkan donat-donat yang akan disukai oleh pelanggan menjadi donat yang paling digemari dan disukai. Unfair advantage-nya, yang pertama tidak jujur, tidak saling menguntungkan. Selanjutnya ada channel, yaitu kita menyebarkan ini tuh melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan yang lain-lain, online, website, kontak customer service, people to people. Customer segmennya yang pertama dari sebuah kalangan baik wanita atau pria. Yang kedua semua umur dari umur 5 tahun sampai lansia berfokus pada remaja. Yang ketiga penggemar jajanan, yang keempat penggemar donat, dan yang terakhir pelanggan yang menyukai makanan non-gluten menyehatkan tubuh berbahan premium. Dan yang terakhir early adopter, tim kami dan teman-teman kami. Cost strukturnya pembelian bahan-bahan, biaya kemasan, biaya pemasaran, dan yang terakhir review streamnya. Pertama, jumlah penjualan produk setiap hari dengan menggunakan sosial media yang ada dan membuka toko offline. Nah, ini ada MVP validation-nya. Yang pertama itu ada di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu ada, apakah Haninat ini termasuk ke dalam kategori donat yang kalian sukai? 95,7% orang menjawab iya. Lalu yang kedua, bagaimana rasa dari Haninat ini? Apakah ada yang perlu ditambah dari produk ini atau tidak? Jawaban yang paling banyak itu iya. Lalu apakah produk donat kami ini sudah menarik dari segi penampilannya? 100% orang menjawab iya. Apakah produk kami sudah mencakup kategori donat non-gluten yang enak? 80,9% orang menjawab iya. Apakah kualitas madu yang dipakai di produk kami sudah cukup baik? 97,8% orang menjawab iya. Untuk selanjutnya ini ada sales plan pada periode 2002 dan 2003. Total annual sales targetnya 19.350. Ini sales plan-nya. Berikut ini. Ini financial plan-nya untuk yearly break. Untuk yearly break even amount-nya itu ada 750.000 dan monthly break even amount-nya itu ada 62,500. Selanjutnya ada people plan. Seperti tabel ini annual budgetnya for complete hiring plan-nya itu 54.000. Lalu ada unit economics. Ini ada 3 channel. Yang pertama, channel pertama itu untuk sosial media. Lalu dengan LTV-nya 30.000. Lalu CAC-nya ada 4 dan rasionya ada 7.500. Selanjutnya channel 2 itu tentang people to people, yaitu
LTV-nya 3.000, CAC-nya 5, rasionya 600. Lalu ada channel 3 itu pamflet, yaitu LTV-nya 3.000, CAC-nya 5, dan rasionya 667. Ini ada sales plan-nya nih, customer sales funnel, dan customer acquisition plan. Selanjutnya ada sales plan. Berikut ini ada brand logo dari Haninat itu sendiri atau Junior Donat. Position statement-nya bagi pelanggan, Haninat adalah varian donat baru dengan gluten dan taburan. Kami memanfaatkan dari bahan dengan kualitas kalori yang rendah gula. Selain pencipta donat, donat kami juga sangat cocok untuk konsumsi diet karena kami menggunakan bahan yang tentunya aman dikonsumsi agar ramah diet. Jika Anda tidak perlu takut untuk mengonsumsi donat kami, untuk informasi tentang donat kami, Anda bisa mengunjungi situs kami. Terakhir ada market segmennya and channel. Segmen pasar pelanggannya itu pengadopsi awalnya itu pelanggan yang masuk kebutuhan penjual yang bersedia meluangkan waktu dan berbagi keahlian mereka dalam melakukan statement pengadopsi. Channelnya itu pelanggan dan penjual, komunitas di LinkedIn, Facebook, terus ada halaman web startup, dan yang terakhir ada sponsor untuk pelanggan acara atau jaringan startup. Lalu selanjutnya ada funding plan. Di sini berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha berikutnya, itu 20 juta rupiah. Berapa banyak yang telah di bootstrap? Jika tidak, mengapa belum? Bootstrap kami mengacu pada pendanaan sendiri atau menggunakan sumber daya pribadi untuk membiayai bisnis. Karena untuk saat ini sedang banyak kebutuhan biaya yang lain sehingga kelompok kami belum bisa membiayai usaha kami sendiri. Berapa banyak yang bisa di bootstrap? Dari keadaan internal kita, mungkin kita hanya bisa mendapatkan modal 5 juta rupiah. Berapa dana eksternal yang dibutuhkan? Jika tidak, mengapa? Yaitu 15 juta rupiah. Pendanaan eksternal dapat berasal dari berbagai sumber seperti perusahaan modal venture, investor swasta, platform crowdfunding, atau pinjaman dari lembaga keuangan. Lalu selanjutnya strategi pemanfaatan dananya. Rinciannya, yang pertama, alokasikan sebagian besar dana untuk penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan varian produk, termasuk berinvestasi pada ilmuwan makanan, pakar kuliner, dan ahli gizi untuk mengembangkan resep inovatif dan meningkatkan rasa dan tekstur donat secara keseluruhan. Yang kedua, alokasikan dana untuk mengoptimalkan proses produksi dan manufaktur untuk memastikan efisiensi dan efektivitas biaya. Ini dapat melibatkan investasi dalam mesin, peralatan canggih yang dirancang khusus untuk produksi donat, serta teknologi otomatis untuk merampingkan proses manufaktur. Yang ketiga, alokasikan dana untuk inisiatif pemasaran dan branding, meningkatkan kesadaran tentang produk donat dari Jone Donat. Ini termasuk mengembangkan strategi pemasaran komprehensif yang memanfaatkan berbagai saluran seperti media sosial, kolaborasi influencer, pembuatan konten, dan iklan bertarget. Ini ada tim composition kami. Yang pertama itu ada CEO, yaitu saya sendiri, Rizky Kurniawan. Case strengths and abilities-nya itu saya seorang CEO yang bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis perusahaan dan memimpin organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Selanjutnya, Saya sendiri sebagai case stage CEO, yaitu seorang yang harus memiliki keterampilan berpikir strategis yang kuat untuk mengembangkan rencana pemasaran yang sejalan dengan tujuan dan sasaran bisnis perusahaan secara keseluruhan.
Lalu ada saya Nanda Hermawan sebagai CFO atau CMO. Inovasinya seorang CTO bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dan memastikan perusahaan tetap terdepan dalam hal teknologi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.